Untuk itu kami panggil grup G dengan judul Sarahan Menjunjung Tinggi Harkat dan Martabat Kemanusiaan. Sekali lagi kami panggil grup G dengan judul Sarahan Menjunjung Tinggi Harkat dan Martabat Kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul makhluqin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Syarhil Quran, Dewan Hakim yang kami hormati, di saat yang berbahagia ini perkenankanlah kami grup pensyarahan Al-Quran yang akan menyampaikan pensyarahan dengan judul Menjunjung Tinggi Harkat dan Martabat Kemanusiaan. Hadirin rahimakumullah, manusia diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai khalifah, diberi akal dan nafsu. Itulah salah satu rahmat yang diberikan Allah untuk seorang khalifah, sebagai bukti bahwa manusia adalah makhluk yang mulia. Kita simak firman Allah dalam Al-Quran Surah Bani Israel ayat 70 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna
تفضيلا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari ayat Al-Quran yang telah sama-sama kita dengarkan tadi, ada dua hal keistimewaan manusia atas semua makhluk yang sangat prinsip. Yang pertama, Allah karuniakan kepada manusia untuk berpikir. Dengan pikiran itulah akan timbul daya cipta, karsa dan karya. Selalu berinovasi dan berkreasi, sehingga terciptanya semua fasilitas hidup ini dengan akal, kendaraan, makanan, sarana informasi. Dengan demikian akan mempermudah di dalam beraktivitas. Yang kedua, Allah beri manusia nafsu. Nafsu akan menimbulkan kemauan. Dari sinilah terkadang terjadi hal yang sangat kontradiktif. Jika akal manusia dapat berjalan dengan sehat, bisa menguasai nafsunya, maka dia akan berpikir sebagai seorang pahlawan yang mampu melakukan semua kegiatan aktivitas positif yang akan membawa kebaikan. Tapi jika akal yang sehat telah dikuasai oleh nafsunya, maka hati akan menjadi kesat, air mata akan menjadi beku, karena seluruh kegiatan nuraninya terhenti, dan di dalam dirinya tak pernah lagi mempunyai jiwa ta'awun, jiwa toleransi, hidup bagai laba-laba liar yang mengeluarkan benang dari perutnya. Ia lekatkan sesuai dengan arah angin pergi. Ia lekatkan sesuai dengan arah angin pergi. Ia buat jaringan yang ketat dan rapi, sehingga pada masanya ia akan mendapatkan cara untuk menjebak sesama makhluk. Dan di dalam pikiran setiap saatnya hanya tertanam, apa yang akan saya makan? Lebih dan lebih dari itu, siapa yang akan saya makan? Hadirin rahimakumullah. Untuk lebih tegasnya, mari kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 41 yang berbunyi, Masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamasalil ankabut
menjadikan selain Allah sebagai walinya, seperti laba-laba yang menjadikan rumahnya. Maka sesungguhnya selemah-lemah rumah adalah rumah laba-laba, kalau mereka mengetahui. Jamaah Syarhil Quran, Dewan Hakim yang kami hormati, tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah. Tidak ada perlindungan yang kokoh selain perlindungan Allah. Tidak ada suatu kejayaan yang hakiki selain kejayaan yang diberikan Allah. Manusia akan kuat jika dirinya berlindung di bawah kekuatan yang hakiki. Manusia akan merasa lemah jika dia mengerti akan kekuatan di atas segala kekuatan. Itulah kekuatan Allah. Sementara di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, banyak kita saksikan manusia yang mengandalkan kekuatan materi, kekuatan fisik, kekuatan kedudukan yang hanya terbatas. Terkadang ia hilang sebelum kehidupannya berakhir, terkadang ia lenyap sebelum berakhirnya kehidupannya. Itulah kekuatan semu, kekuatan nisbi, kekuatan bagai fata morgana, dan kesemuanya itu akan menenggelamkan dirinya di dalam kekufuran, menenggelamkan manusia di dalam kealfaan, mengubur nurani manusia, sehingga dalam dirinya tak pernah lagi mempunyai jiwa insaniah. Yang ada hanya kekuatan bahimiah, kekuatan hewanisme, kekuatan hayawaniah, dan semua sifat-sifat yang bertentangan dengan fitrah manusia. Seperti berlindung di dalam rumah laba-laba, rumah yang akan selalu bergerak dengan desiran angin, rumah yang dimanfaatkan sebagai tempat kejahatan semata, yang akan merugikan orang lain, yang akan menghancurkan generasi dan membunuh cita-cita generasi bangsa. Hadirin rahimakumullah, dimanapun di bumi ini takkan ada yang pernah abadi, tidak ada yang akan lama. Semua akan berubah sesuai dengan pergeseran waktu dan perubahan zaman. Ia akan hilang sebagaimana hilangnya sebuah bayang-bayang tatkala datangnya kegelapan. Oleh karenanya, sebuah keabadian hanya akan dapat dirasakan bagi mereka yang menuju kefanaan. Mereka yang mengerti akan tujuan sebuah kehidupan, sebuah kemanisan hidup akan dirasakan bagi orang-orang yang mau merasakan pahitnya kehidupan. Orang tidak pernah merasa kaya kalau dirinya belum pernah miskin. Orang tidak pernah merasakan nikmatnya sehat kalau dirinya belum pernah sakit. Itulah perjalanan menuju keabadian dan pemahaman di dalam kehidupan. Bagaimana konsekuensi kita sebagai hamba yang telah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengasuh dan memelihara alam semesta ini? Mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ
Sadaqallahul azim. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jamaah Syarhil Quran, Dewan Hakim yang kami hormati, dari ayat yang telah kita dengarkan tadi, ada dua hal yang wajib dijalankan oleh manusia. Yang pertama, amar ma'ruf adalah suatu hal yang hampir semua individu mampu untuk melaksanakannya. Tetapi yang jadi masalah, mau atau tidak untuk beramar ma'ruf. Tidak satu pun di dunia ini secara fitrah yang menentang perbuatan ma'ruf, karena semua amaliyah ini tidak akan pernah menyalahi nurani semua manusia. Seorang petani tidak ingin secara fitrah menjual singkong dicampur dengan tanah. Seorang nelayan, seorang pedagang tidak ingin secara fitrah mempermainkan timbangan. Seorang pejabat tidak ingin secara fitrah mengkhianati jabatannya. Seorang kontraktor bangunan tidak ingin secara fitrah mengurangi perbandingan ideal di dalam pembuatan bangunan antara semen dan pasir. Dan semua aktivitas yang bertentangan dengan fitrah manusia, pada prinsipnya manusia tidak akan pernah mau untuk melakukannya. Yang kedua, nahi munkar adalah mencegah perbuatan keji, melarang perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan, yang tidak sesuai dengan nurani manusia. Kita semua menyadari bahwa nahi munkar akan membawa bencana yang sangat besar bagi mereka yang melakukannya. Ia akan dibenci, dicaci dan dihina, bahkan semua intimidasi fisik maupun mental, dan tak jarang sampai pada target pembunuhan. Kita lihat di dalam sejarah perjuangan umat, seorang tokoh Quraisy menyembah berhala, ancaman demi ancaman yang tidak berhenti pada sahabat Rasulullah Khalifah Umar bin Khattab yang terbunuh hanya karena mempertahankan sebuah daulah Islam. Ali bin Abi Thalib, Imam Nawawi yang diusir dari negeri oleh Hajjaj bin Yusuf hanya karena mempertahankan kebenaran. Almarhum Buya Hamka pada masa revolusi yang dipenjara akibat infiltrasi ideologi komunis hanya karena mempertahankan kebenaran. Bapak Muhammad Nasir, Kiai Haji Saifuddin Zuhri, dan masih banyak lagi para ulama dan politisi negara kita yang hanya akan memegang prinsip dan menegakkan kebenaran. Mereka hidup dalam tali besi yang pengap, namun nikmat dalam kalbu mereka, karena itu adalah merupakan sunnah. Jamaah Syarhil Quran rahimakumullah, kebaikan tidak pernah akan jalan apabila si pelakunya tidak pernah konsisten di dalam kebaikannya. Ia tidak merasa tanggung jawab terhadap lingkungannya. Kebaikan hanya untuk dirinya sendiri tanpa menghiraukan orang lain. Kehancuran bumi, tatanan sosial kemasyarakatan akan hancur apabila bahkan kehidupan beragama akan binasa apabila amar ma'ruf dan nahi munkar ini tidak ditegakkan. Nah, untuk melakukan hal itu tentunya dengan dukungan semua pihak. Insya Allah tujuan kita untuk mencapai cita-cita dalam mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan akan tercapai. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kami. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak
Bapak Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang, Bapak Ibu Dewan Hakim yang kami hormati, demikianlah telah kita ikuti musyabakoh cabang Sarhil Quran tingkat Provinsi Lampung, babak final putra maupun putri.